Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Sekarang Mari mau tarik kartu tarotnya. Ayo kita cari tahu tentang Pak Suami yuk. Kita lihat apa sih hal yang indah tentang kamu di matanya beliau ya. Hal-hal indah, hal menyenangkan apa di matanya beliau tentang dirimu. Tentu saja hal yang kayak berseberangan dengan dirinya pasti ada gitu ya. Tapi di sini kita hanya melihat yang baik-baiknya sajalah dulu ya. Oke, baik. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum ibu saja ya, kaum istri saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Hal indah apa sih yang bisa ditangkap suami Mas Bojo ya dari kamu? Oke, baik ya. Kok ini ada kartu terbaliknya? Oke. Wah. Iya. Wah, di situ ya. Jadi mungkin beberapa diantaranya kalian bersama ini ya, menjadi suami istri ini mungkin tidak mudah ya. Mungkin banyak tantangan, banyak rintangan, mungkin banyak hal-hal yang harus kalian cocokkan berdua di sana gitu ya. Jadi atau juga di situ bisa ada tentangan dari pihak keluarga, sehingga Mari lihat di sini ada beberapa tuh yang lari kawin ya. Yang lari kawin di sini, yang lari malam di sini gitu ya. Yang lari malam untuk akhirnya bisa berstatus sebagai suami istri kayak gitu ya. Jadi kok kayaknya bisa ngedapetin kamu itu menjadi istrinya dia itu bukanlah perkara yang gampang katanya gitu ya. Jadi mau nggak mau sifat superhero-nya dia, gagahnya dia, beraninya dia, nekatnya dia itu harus keluar gitu loh. Sisi-sisi lemahnya dia itu harus dihilangkan, harus diganti jadi sisi kuat gitu ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Nah di situ ya, bahkan mungkin juga ada beberapa di sini bukan kali pertama kamu pernah nyakitin dia dulu sampai pada akhirnya kamu menjadi istrinya dia gitu ya. Mungkin dia mendapatkan penolakan sekian kali dari kamu gitu ya. Iya ya, jadi kayak mungkin dia kayak disakiti berkali-kali oleh kamu gitu ya. Tapi makin dia disakiti oleh kamu di masa kalian mungkin posisinya masih pacaran gitu, itu jadi kayak semakin menguatkan dirinya, semakin kayak bikin dia tuh ngerasa dia jantan banget gitu loh ya. Udah ditolak pun 100 kali masih mau, wah kan hebat aku gitu. Nah di sana ya, jadi kelaki-lakiannya dia tuh keluar gitu lah ya. Sifat laki-lakinya tuh, sifat maskulinnya tuh keluar banget gitu ya, total bahkan keluarnya gitu loh. Jadi yang bukan perkara mudah, lagi-lagi ya katanya di sini bukan perkara mudah kamu dan dia itu tuh bisa bersama. Mungkin juga ada di sini tuh jarak yang jauh antara kalian gitu ya. Ini ceritanya LDRan gitu ya. Menurut dia kondisi LDRan itu jauh banget gitu lah. Menurut dia ya, tolak ukur pribadinya dia itu jauh gitu. Tapi nggak taunya, nggak pernah terbayang, nggak pernah terduga bisa dengan kamu yang ribuan kilometer mungkin dari dimana dia berdomisili gitu ya. Bisa jadi istrinya dia. Nah di sana ya, jarak nggak main-main gitu kan, menjadi sebuah rintangan antara kalian berdua. Nah di sana mungkin ya tadi ada orang yang tidak bersepakat, ada orang yang tidak restu gitu ya, ada orang yang tidak restu dengan kehadirannya dia dalam hidupnya kamu gitu ya. Mendapatkan berulang-ulang kali penolakan, bukan hanya dari kamu tapi juga mungkin dari keluargamu kah, dari siapakah gitu ya. Ada dapat penolakan di dia gitu loh. Tapi ini orangnya mungkin agaknya kekeh nih ya, suaminya kamu nih kekeh nih, makin ditolak kok makin pengen dapet gitu loh ya. Makin dia merasa sedikit kemungkinan untuk bersama dengan kamu, kok jadi makin semangat dia gitu. Nah di sana ya gitu loh. Jadi tidak mudah untuk kemudian
kalian ini membangun rumah tangga, ya, nggak yang semulus mungkin kisah-kisahnya orang lain kayak gitu. Banyak lika-likunya ketika masih berstatus sebagai pacarnya kamu gitu. Kayak dia bilang, aku nih nekat juga nih, aku nih nekat nih gitu ya. Pada aku dibantai ya, pada aku dibantai oleh si istri, aku dibantai oleh keluarga, aku dibantai oleh lingkungan gitu ya. Tapi aku akhirnya menang gitu. Ini ceritanya menang nih, The Chariot. Aku menang, wah aku menang, bisa dapetin kamu. Mungkin juga kamu populer, jangan-jangan kayak gitu beberapa. Kamu populer, banyak peminatnya kamu, ya, banyak orang yang berlomba untuk mendapatkan perhatianmu, banyak orang yang berjuang untuk bisa berstatus sebagai suaminya kamu, gitu ya. Tapi pada akhirnya dia yang kamu pilih, yeay, gitu. Aku juaranya, gitu ya. Nah, di sana dia, ya, sakit-sakit olehmu, tapi gitu ya, sakit-sakit oleh perjuangan ini, tapi akhirnya, gitu kan, upaya tidak mengkhianati hasil. Nah, di sana ya. Mungkin beberapa kamu menyelingkuhi dia pas lagi posisi pacaran, gitu ya. Oh, sakit banget dia. Aku dikecewakan oleh kamu, aku dikhianati olehmu, gitu ya. Tapi kok iya sih kamu selingkuh dari aku? Enggak, juang lagi nih gitu ya. Ambil lagi kamu, rebut lagi kamu gitu ya. Ada energi kompetisi yang lumayan besar gitu lah. Ya, di saat kamu berusaha melepaskan diri dari dia, tapi pada akhirnya dia masih tetap bisa menjerat hatimu gitu ya, menaklukkan kamu, menumbangkan kekekahan kamu ataupun keluargamu ataupun siapapun itu gitu ya. Wah, ini nggak main-main nih. Kayak dapat trofi besar lah gitu ya. Nggak perlu dia ikut olimpiade gitu ya, hanya perlombaan untuk bisa memenangkan posisi dalam hidupnya kamu, itu udah kayak pencapaian iya banget lah menurut suaminya kamu ini. Ya, oke, baik. Kemudian siapa kamu? Indah-indahnya kamu tuh apa memangnya? Oh iyalah ya, wajar lah. Mari lihat dulu. Oh, iya. Oh iyalah, wajar dia seperti ini. Nah, jadi di matanya dia kamu tuh orangnya baik banget gitu ya. Dan kebaikanmu itu bukan kebaikan yang palsu. Kebaikanmu itu tuh terasa tuh tulusnya. Ada itu kan orang berbuat baik tapi ada motif-motifnya ya, motif terpaksa gara-gara diliatin orang, atau motif karena ingin mendapatkan pengakuan bahwa aku ini baik gitu ya. Tapi kalau dia lihat dari kamu tuh nggak ada neko-nekonya gitu ya. Kebaikanmu tuh ya memang datang dari hatinya kamu, bukan datang dari egonya kamu, gitu loh. Datang dari nuraninya kamu, gitu ya. Nah di sana pure, kamu tuh jiwanya tuh pure, polos, ya, di mata dia tuh polos, gitu loh. Di matanya dia tuh kamu tuh nggak neko-neko, gitu ya, nggak neko-neko, gitu. Dan dia kayak ngerasa bahwa kamu tuh sungguh-sungguh cinta kepada dia, gitu ya. Walaupun mungkin kamu di situ tuh nggak yang bilang sayang aku cinta kamu gitu ya. Mungkin kamu tidak yang ekspresif gitu. Mungkin kamu tidak yang romantis, tapi dia tahu enggak, di dalam hatimu kamu pasti sayang sama aku. Kamu cinta pasti sama aku. Nah kayak kita ya. Kamu tuh yang kayak memperlakukan aku tuh aku tahu gitu. Itu ikhlas. Di dalamnya tuh ikhlas. Mungkin juga kamu orangnya sabaran ya. Kamu orangnya penyabar gitu. Mungkin dia ini orangnya agak keras ini mungkin ya. Orangnya agak keras gitu ya. Tapi begitu dia kerasin kamu di situ tuh enggak yang gimana gitu ya. Kamu kayak lebih sabar ngadapin dia gitu ya. Mungkin banyak hal-hal kekonyolan yang dia lakukan. Mungkin bukan kamu yang nyakitin dia, tapi dia yang waktu pacaran dengan kamu sering sekali nyakitin kamu. Tapi pada kenyataannya kamu tuh masih mau gitu loh. Kamu masih mau untuk mendampingi orang sebengal dia. Gitu ya, ini energi vice versanya. Kamu rela gitu loh. Mendampingi seseorang yang kayak kriteria seperti dia.
Mungkin dia ya, kalau melihat ada seseorang yang kayak model dia itu, maulah aja lah aku tumbukkan ini orang, maulah aku libas ini orang. Tapi kamu nggak kayak gitu. Kamu kayak yang terima dia gitu loh. Kamu terima dia dari sisi lemahnya dia, sisi kurangnya dia, gitu ya. Sisi berantakannya dia, sisi arogannya dia, dan segala macam sisinya dia yang cenderung negatif gitu ya. Kamu mau terima itu, kamu mau rangkul itu, gitu. Dan kemudian di sini kamu tuh kayak beradaptasi ya dengan situasi hidupnya kalian. Mungkin ya ada beberapa kamu pernah jatuh bangun gitu ya dengan dalam kisah rumah tangga ini, tapi dia tahu kalau kamu tuh kayak sabar ya, sabar ngedampingin dia gitu ya. Kamu tidak tinggalkan dia, padahal kamu punya kesempatan untuk melepaskan dirinya kamu dari dia gitu ya, minta cerai gitu kali ya dari dia. Tapi dia lihat, oh ini orang kok masih mau gitu loh. Bahkan mungkin beberapa kamu yang nge-backup dia ada masalah, kamu yang backup, kamu yang pasang badan, kamu yang hadir di situ. Gitu loh. Jadi bentuk cintanya kamu sama dia itu bukan hanya di bibir saja, tapi jelas melalui tindakan. Gitu ya. Tindakan, jadi kayak kamu tuh beraksi di saat dia lagi butuh gitu. Yang kamu berikan ke dia itu tidak berlebih-lebihan, gayanya itu pas banget. Gitu ya. Momennya itu tepat. Seringnya seperti itu. Momennya itu tepat. Nah, di sana ya. Kebaikan hatimu tuh datang di saat ya aku lagi butuh itu katanya. Nah gitu ya. Dan kemudian mungkin ya lagi-lagi kamu kayaknya banyak memaafkan dia ya. Banyak memaafkan dia di situ. Jadi kamu ketika dia melakukan kesalahan, kamu nggak yang nambahin dengan konflik. Mungkin kamu nggak yang bentak-bentak dia, bodoh kamu gitu ya, kurang ajar kamu atau apa kayak gitu ya. Kamu nggak kasarin dia, tapi kamu justru kayak nunjukin kelembutannya kamu, dan itu menohok dia loh. Itu menohok dia gitu ya, tanpa kamu harus keluar tegang saraf ulat lehernya kamu gitu ya. Justru kamu tenang ngadapin dia, bisa kayak ngerasa malu sendiri gitu loh, malu dia gitu ya. Lebih nyentuh dia, lebih kayak sadar dia, astaga, aku udah melakukan kesalahan nih, aku udah melakukan kekeliruan nih, gitu. Makin sabar kamu ngadapin dia, makin dia merasa bahwa banyak hutang nih aku sama kamu. Nah di situ ya, banyak hutang aku. Nah di situ, jadi kayak mencoba. Kemudian kamu kayak mencoba untuk tetap mengusahakan keharmonisan gitu ya. Daripada banyak cekcoknya kalian, mungkin ini lebih banyak ademnya ya, lebih banyak tenangnya ya. Atau setidaknya dia geger sendiri, tidak kamu balas dengan kegegeran yang sama, kemudian menghasilkan tawuran yang luar biasa gitu kan. Enggak. Mungkin dia mancing-mancing kamu geger gitu ya. Dia kerasin suaranya sama kamu, dia tunjukkan kearoganannya sama kamu. Tapi di situ kamu anteng. Kamu tenang. Gitu ya. Kamu berusaha untuk memahami dia. Kamu berusaha untuk menahan amarahnya kamu yang jelas-jelas pasti ada. Gitu loh. Tapi kamu bisa bersikap dewasa di situ. Kamu tahan dirinya kamu untuk konfrontasi dengan dia gitu ya. Dan selanjutnya mungkin secara fisik pun kamu indah ya, bukan hanya jiwamu di sini yang indah gitu ya, bukan hanya lemah lembut dari sikapnya kamu saja yang kamu tunjukkan, tapi secara face gitu ya, atau body gitu ya, ini udah nunjukin bahwa kamu tuh cantik gitu loh ya. Sebagai seorang istri kamu tuh cantik. Mungkin kamu memang sampai saat ini pun barangkali anak kalian udah deret berapa gitu ya anak ya. Tapi dia lihat, oh kamu tuh kayak ngerawat dirinya kamu ya. Kamu jaga kesehatannya kamu jaga penampilannya kamu. Mungkin penampilanmu nggak yang seglamor gimana gitu ya. Tapi kok kayaknya pantes gitu lah. Simple tapi kok yo elegan gitu ya.
mewah tapi sekaligus anggun. Nah di situ ya, kamu jaga kesehatan gitu ya, kamu jaga kesehatan lahir dan batinnya kamu. Mungkin kamu juga kenceng nih ibadahnya ya, kenceng ibadahnya di saat dia ibadahnya kayak gimana gitu ya. Kamu dia lihat, oh ini sholat nih, oh ini misa nih ke gereja, oh ini pergi nih ke kelenteng gitu ya, oh ke pura nih gitu. Nah jadi rohani kamu bagus, dunia fisiknya kamu juga bagus gitu ya. Jadi di sini tuh kamu ngejaga, ngerawat tubuhnya kamu. Ini memang belum tentu juga kamu tuh langsing, montok, bahenol, enggak kayak gitu. Bisa aja kamu memang agak overweight gitu ya, tapi sehat gitu lah. Mungkin juga overweightnya kamu, kelebihan bobot badan itu justru kayak nunjukin ya kamu sudah mama-mama. Oh ini mama-mama banget modelnya gitu lah. Ya mesti gempal dikit, mesti berisi gitu ya. Tapi yang jelasnya mungkin kamu tetap jaga kebersihan tubuhnya kamu, ya, tetap pasang hand body. Jadi ketika dia ngelihat kamu pasang hand body atau skincare-nya kamu, dia seneng tuh, gitu lah. Dia seneng, gitu ya. Jadi kamu tetap memanjakan dia dari sisi visualnya. Kamu nggak yang bau ketek, gitu ya. Kamu nggak yang bau keringat mulu, bau asam selalu, tapi begitu kamu mungkin dandan, wah ini cantik banget gitu ya, beruntung sekali aku bisa punya istri kayak kamu gitu lah. Begitu ada anak kalian, kamu juga kok kayaknya keibuannya kamu tuh keluar, dan bahkan bukan hanya untuk anaknya kamu aja keibuan itu, tapi sifat keibuannya kamu tuh kena mercik ke dia gitu ya. Jadi mungkin dia ini tadi Mari bilang datangnya itu hidupnya kali keras ya, dari usia remaja mungkin beberapa ini udah keras gitu ya, jauh dari kata lembut di ketika dia tumbuh besar. Mungkin juga bahkan figur mama itu agak hilang dari hidupnya dia. Tapi kamu kayak memberikan itu gitu ya. Jadi sifat keibuan untuk anak itu kena ke dia. Jadi misalnya ini hal-hal apa aja ya, dia jadi lebih teratur makannya gitu ya, dia lebih terawat kesehatannya, dia pun lebih rapi penampilannya gitu ya. Mungkin juga situasi rumah yang kamu ciptakan ini benar-benar rumah banget gitu lah. Ini benar-benar bukan hanya sekadar hunian ya, bangunan hunian, tapi di situ itu terasa ya ini rumahku, aku pulang kalau ada apa-apa aku di luar ya ini aku tahu kemana aku menuju kalau aku hidupnya lagi atau kondisi yang kuhadapi lagi gimana. Aku tahu kalau aku pulang maka kenyamanannya akan aku rasakan gitu ya, kasih sayang yang aku rasakan. Nah di situ makin kesini ya, ini terutama pembacaannya untuk kamu yang puluhan tahun sudah dengan suami gitu ya. Makin kesini kok kamu tuh makin yang kayak nggak terganti lah gitu ya. Sosok istri tuh nyata banget ada di kamu gitu ya. Sosok istri tuh kayak melayani suami gitu ya, mengkondisikan hidup yang nyaman. Ini kamu cakap, kamu pinter gitu loh. Mungkin juga kalau kamu statusnya sebagai ibu rumah tangga saja, kamu tidak bekerja gitu ya, di sini dia kayak ngelihat kamu tuh pandai ngebagi-bagi kemana nih uang yang dia kasih ke kamu gitu ya. Jadi kayak mungkin ya cerdas gitu ya, ngepos-posin, ngebagi-bagiin duit ini gitu loh ya. Yang mana harus ya kamu haruskan, yang mana harus ditunda ya kamu pandai untuk menunda itu gitu ya. Nah di situ jadi kayak dari sisi keuangan pun dia jadi stabil
Setelah kamu pegang, mungkin waktu dia masa lajang gitu ya, ada duit tengah bulan udah tuh habis. Sementara duit yang sama atau nambahnya hanya sedikit dari waktu dia masih lajang, cukup sama kamu. Dan ada beberapa di sini kayaknya kamu tuh istri bawa rezeki ya di matanya dia. Setelah dengan kamu ada lonjakan yang besar, ada lonjakan yang besar gitu ya, ada lonjakan yang terasa tuh dari sisi finansialnya dia. Nah gitu ya, mungkin beberapa di antara kalian ini statusnya bukan hanya ibu rumah tangga, tapi kamu juga wanita karir, wanita pekerja, berbisnis gitu ya. Jadi dia melihat aktivitasnya kamu itu tuh cukup nge-support dia, gitu loh. Cukup mampu untuk memberikan kenyamanan bagi hidupnya dia. Jadi mungkin dia penghasilannya hanya sekian gitu ya, tapi karena ada penghasilan dari kamu, terciptalah hidup yang tidak berkekurangan. Ada kamu sebagai pembackup gitu ya. Ini nampaknya beberapa ada juga yang pengangguran ini ya, suami ya. Maksudnya mungkin statusnya dia tuh bapak rumah tangga gitu ya. Nah, dengan penghasilan kamu sendiri gitu. Tapi cukup nih. Cukup bisa nih. Bahkan mungkin lebih dari cukup ya, beberapa di antara kalian ini lebih dari cukup. Gitu loh. Mungkin dia banting tulang gak karu-karuan gimana, dia merasa belum tentu aku bisa menghasilkan uang seperti itu, sebanyak itu gitu loh. Belum tentu aku akan bisa kasih hidup yang layak. Jangankan untuk anakku, untuk diriku sendiri aja pun aku nggak sanggup itu pasti katanya gitu ya. Tapi kok kamu tuh bisa gitu loh. Jadi dia di situ tuh takjub juga ya. Wah, kemampuanmu itu untuk narik berkat rezeki dalam bentuk material tuh wah jago gitu lah. Nah di sana ya. Jadi dia aku itu sepak terjangnya kamu untuk dunia bisnisnya kamu, dunia karirnya kamu, gitu ya. Yang hebatnya ketika kamu bersibuk ria untuk dunia pekerjaannya kamu, gitu ya. Tapi itu rumah tangga nggak terbengkalai. Nah seperti itu, nggak terbengkalai. Anak-anak terurus lah, gitu ya. Nggak yang meliar gimana-gimana, nggak yang sakit-sakitan karena kurang gizi, gitu ya. Terawat nih, anak-anak ini tetap terawat nih, tumbuh besarnya bagus nih. Nah gitu ya, di sana. Masakan kamu pun mungkin enak ya. Nah, beberapa kayak gitu nih, mari lihat. Masakan kamu tuh enak, nggak kalah-kalah dari masakan mamanya dia, ibunya dia. Bahkan mungkin ada beberapa di sini tuh yang lebih enak masakan kamu. Lebih enak masakan kamu daripada masakan ibunya dia gitu lah. Ya. Nah di sana. Jadi ini ada yang kayak aku nih jadi gendut sejak dengan kamu. Gitu, ya. Kena banget ke lidahnya dia. Serasi, cocok gitu. Ke lidahnya dia. Daki tangannya kamu. Daki tangannya kamu masuk ke laut tuh kalah-kalahin Ajinomoto. Nah di situ ya, jadi kayak pengasuhan kamu tuh ya untuk hidupnya dia itu terasa sekali, gitu ya. Jadi kok ini tuh jitu banget kamu ya, jitu kamu sebagai seorang istri gitu ya, baik itu istri yang statusnya hanya ibu rumah tangga ataupun istri yang memang karir gitu ya, yang punya bisnis gitu ya, tapi balance di situ tuh balance gitu lah. Jadi kayak sosok partner ada dapat dari kamu, sosok sahabat ada, kekasih ya ada gitu ya. Mungkin juga seksual kalian itu nikmat ya. Hubungan rancang kalian ini sebenarnya hubungan rancang yang hangat ya di situ, karena ada tindakan melayani mungkin dari kamu gitu. Kamu tidak egois ketika kalian melakukan aktivitas seksual ya. Kamu juga mempertimbangkan sisi kepuasannya dia, bukan hanya sisi kepuasannya kamu saja yang klimaks gitu ya. Terus juga mungkin ketika mari agak ngomongnya nge-seks. Mungkin ketika nge-seks itu dia kayak merasakan sentuhanmu itu sentuhan yang
bukan hanya sekedar sentuhan dorongan seksual, tapi di situ terasa tuh kasih sayangnya itu. Memang kan begitu ya, makanya dibilang seksual itu tuh hal-hal private banget gitu ya, karena dia ada macam ragam yang terjadi di balik pintu yang terkunci gitu kan. Nah jadi mungkin ya binalnya ada gitu ya, tapi dalam kebinalan ini tuh nggak yang binal gimana gitu ya, tapi terasa bahwa di situ kamu tuh hadir untuk sebagai istri yang memuaskan suami. Nah di situ gitu ya, mungkin juga beberapa di antara kalian rawat banget ya dengan organ reproduksi, vaginanya kamu kok terasa wangi gitu ya. Ini maaf loh ya, mari ngomongnya kayak gini ya. Karena kebetulan ini kan memang ditujukan untuk kita kaum perempuan ya. Kita sama-sama mama-mama di sini ya. Nah, di situ. Jadi adegan seksual ranjang tuh oke. Aktivitas di pintu yang terkunci tuh asik dengan kamu gitu ya. Beberapa mungkin dia juga nggak suka yang adegan-adegan binal-binal gimana. Model cuman misionaris kah atau hanya doggy style, mungkin itu yang paling parah, dan kamu mau kok tidak berkeberatan, jadi dia tidak malu gitu ya, nggak bisa kayak ngepuasin kamu, tapi di situ ada kepuasan bersama yang dia lihat. Itu kan penting banget ya untuk kaum bapak. Nah untuk kamu yang mungkin rumah tangganya masih muda-muda, ingat ya, salah satu keharmonisan rumah tangga itu dilihat juga dari aktivitas seksual. Nah seperti itu, belum terjadi hari ini. Setelah mendengarkan pembacaan ini, semoga bisa mau kamu pertimbangkan gitu ya. Nah rumah bersih gitu ya, semua bersih, kamar mandi bersih, rumah bersih, halaman bersih, kamar tidur bersih gitu ya. Kebersihanmu ya, kehigienisanmu ya, kesehatanmu, memperhatikan kesehatan dia, kesehatan dirimu, anak-anak kalian iya gitu ya. Murah hatinya kamu, wah nggak usah lagi ditanya. Sabarnya kamu, gigihnya kamu dalam relationshipnya kalian ini, udahlah nggak usah lagi ditanya. Nah kayak gitu ya, kamu bisa usianya masih muda, bahkan mungkin lebih muda dari dia, tapi dia lihat kok kamu tuh ngejar kedewasaannya dia. Jadi kamu tuh nggak yang sibuk ria egois gitu ya, pahami aku lah, aku ini lebih muda dari kamu, aku tuh cewek, aku tuh ini gitu ya. Kamu nggak menuntut hal itu ke dia, tapi kok terlihat kamu tuh nge-upgrade gitu ya. Bahkan ada beberapa yang merasa kamu ini ya sekarang kedewasannya tuh jauh melampaui dia, kalah dia gitu loh, kalah dia di bawahnya kamu. Tapi walaupun dia kalah di bawahnya kamu, tapi dia melihat kalau kamu tuh tetap respect. Kamu yang kamu tuh nggak yang kayak ngecilin dia gitu ya. Kamu yang nggak kayak ngelepehin dia seolah-olah dia tuh pribadi yang gagal, pribadi yang murah di matanya kamu, enggak gitu ya. Tapi kamu memperlakukan dia ya kayak gimana caranya seorang istri memperlakukan suami, bagaimana caranya seorang manusia memperlakukan manusia lain, manusiawi banget kamu gitu loh, manusiawi banget kamu. Mungkin kamu pernah melakukan kekonyolan, tapi dia melihat kekonyolan itu tidak selalu berulang, tapi ada perubahannya. Sikap kekanak-kanakanmu, keegoisanmu, ketidakpedulianmu dan segala macam. Dia melihat selalu ada pertumbuhannya di sana, ada perbaikannya. Nah di situ ya. Jadi rumah tuh aman, terasa nyaman, gitu loh. Kok kayaknya datang pun dia di situ tantangan, tapi ada nih wanita hebat nih di belakangnya aku. Nah begitu ya suaminya kamu. Dan mungkin dengan kamu tuh asik ya, nggak tegang gitu. Mungkin kamu menyerap konsep orang tuanya kamu yang agak sedikit konvensional gitu ya. Tapi tetap kok bisa asik, dia bisa jadi diri dia sendiri gitu ya. Maksudnya dia nggak direpetin kalau dia lagi mancing, ngejalanin hobi dia ini itu, gaul sama teman-temannya, kamu nggak cemburuan, kamu nggak melarang-larang, kamu nggak pelit-pelit sama dia. Iya, kamu nggak pelit ya. Kamu nggak pelit-pelit sama dia, kamu nggak yang mesti kamu adalah senternya dalam rumah tangga ini. Enggak, gitu loh. Kalian sama-sama equal di sini.
gitu ya. Kamu tahu diri sebagai istri dan kamu memperlakukan dia selayaknya seorang suami. Nah, kemudian itu tadi sisi anak-anaknya dia tuh nggak mati ketika dengan kamu, gitu ya. Sisi kanak-kanak yang masih ingin bermain, yang masih ingin mau coba mencicipi hidup begini, begitu, gitu ya. Tentu saja dalam artian konotasi yang positif ya. Kalau mungkin dia melakukan kesalahan dengan kedewasaan kamu, nggak usah lagi dibilang pasti kamu akan datang melakukan tindakan pencegahan atau setidaknya menyadarkan dia, gitu kan. Tapi kayak sisi bebas untuk menikmati hidup, kemampuan untuk menikmati hidup itu ada di kamunya. Nah, kemudian jangan-jangan ini dia sayang banget ya sama anak kalian, gitu ya. Dia kayak merasa bangga juga dengan anak kalian. Jadi kok kayaknya ini ada manusia yang berkualitas yang hadir dalam hidupnya dia dengan bantuan kamu, melalui kamu, gitu ya. Karena campur tangannya kamu, gitu. Jadi ada anak yang tumbuh besar, dia penyayang sama anak-anak, gitu ya. Kamu lahirkan untuk dia anak, gitu ya. Dan anak yang dilahirkan ini anak yang nggak sembarangan pula, gitu ya. Anak yang bikin dia ketawa, yang bikin hidupnya dia tuh ceria, gitu ya. Yang tampan mungkin, yang cantik barangkali, gitu ya. Jadi kok ini keturunan yang super juga nih, gitu ya. Mungkin beberapa di antara dia bilang, nggak nyangka aku anakku kayak gini. nggak nyangka aku warisan genku bisa kayak gini modelnya. Aku loh yo dekil, pendek, gendut, hitam gitu ya. Kok ini ada anakku cantik, ganteng, gagah gitu ya. Jadi kayak datang kebanggaan. Jadi kayak di sini tuh dia banyak ngerasa bangga ya dengan rumah tangga ini. Bangga punya istri sukses sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Nah, jadi luar biasa kamu, transformasinya kamu ketika dengan dia itu nyata banget. Bahkan transformasinya kamu kayaknya lebih radikal ya daripada dirinya dia. Mungkin dia pertumbuhannya hanya 5, 7 gitu lah, tapi kamu bisa 10. Nah gitu ya, kamu bisa 10 di situ pertumbuhannya kamu melampaui dia. Jadi kayak apa-apa pencapaiannya dia hari ini, menurut dia itu pun karena campur tangannya kamu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah kayak gitu ya, mungkin kamu nggak terlibat di urusan bisnisnya dia, tapi kamu menjaga kesehatannya, kamu ngegosoin bajunya dia gitu ya kan, sehingga dia harus tampil presentasi, menjalankan bisnis itu dengan penampilan yang layak gitu lah untuk dipercayai dalam dunia bisnis ataupun karir. Nah itu kan secara tidak langsung ya, kamu ngerawat makannya dia gitu ya. Nggak dia makannya tuh hanya bakso pentol aja pakai nasi, atau nggak yang nasi pakai kerupuk aja. Ya, tapi dari sisi dapatlah dia kenyangnya dapat, vitaminnya pun dapat gitu ya. Nah di sana ya baru tahu makan enak, jangan-jangan setelah ngecicipin daki tangannya kamu. Nah di situ ya, ini adalah keluarga yang bisa jadi beberapa kayak ini keluarga yang melampaui ekspektasinya aku, gitu ya. Setidaknya dia ngomongnya gini, ini adalah keluarga yang layak untuk aku perjuangkan, yang layak untuk aku pertahankan. Nah seperti itu ya. Oke baik, mungkin itu aja lah dulu. Moga-moga Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.